kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan anak muda yang sudah hadir dalam pemberian informasi sedikit mengenai IMS atau infeksi menular seksual. Perkenalkan, nama saya Cynthia Amalia Padang, mahasiswa S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo. Nah, sebelum kita mengenali IMS, perlu saya tanya dulu kepada Bapak Ibu dan anak muda, kalau kita seperti ini, apakah itu pertanda kita selalu sehat atau bagaimana? Menurutku itu belum tentu. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang infeksi menular seksual. Kita perlu tahu bahwa apa sih itu infeksi menular seksual? Infeksi menular seksual adalah infeksi yang ditularkan terutama melalui hubungan seksual. Nah, ini sebenarnya dapat menyerang siapa saja dan tidak memandang usia ataupun status. Contoh dari IMS itu adalah sifilis, gonore, chlamydia, dan HIV/AIDS. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa gejala yang ditimbulkan atau yang perlu kita waspadai adalah keputihan tidak normal, berbau, berwarna, dan berlebihan. Terus nyeri saat kita kencing atau buang air kecil. Terus yang ketiga adalah luka atau benjolan atau kutil pada alat kelamin. Terus yang keempat yaitu gatal-gatal pada area kelamin. Terus ada juga nyeri di perut bagian bawah. Penting kita ingat bahwa ada beberapa IMS ini yang tidak menimbulkan gejala apapun, namun bisa tetap menularkan. Nah, dan jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan kemandulan, gangguan kehamilan dan bayi baru lahir, meningkatkan risiko tertular HIV, terus masalah psikologis dan hubungan dalam rumah tangga. Adapun cara mencegahnya, Bapak Ibu perlu tahu bahwa satu itu adalah setia pada satu pasangan, hindari perilaku seksual yang berisiko, misalnya setiap hari pergi keluar malam dengan siapapun yang ditemui. Gunakan kondom dengan benar jika diperlukan. Terus lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin jika berisiko. Terus jangan menggunakan jarum suntik dengan bergantian. Terus Bapak Ibu perlu tahu kapan kita pergi periksa ke fasilitas kesehatan. Yang pertama jika mengalami gejala yang seperti yang saya bilang tadi. Terus yang kedua setelah melakukan hubungan seksual yang berisiko. Yang ketiga, bagi yang single-single sebelum menikah bisa diperiksakan. Dan yang keempat yaitu jika pasangan terinfeksi IMS. Ingat, periksa lebih awal, pengobatan lebih cepat, sembuh lebih tuntas. Jangan malu untuk melakukan pemeriksaan, bisa lebih berbahaya daripada mengetahui kondisi kesehatan kita lebih awal. Ingat, cegah IMS, lindungi diri, pasangan, dan masa depan. Peduli kesehatan reproduksi, langkah cerdas untuk hidup berkualitas. Terima kasih Bapak Ibu, sudah sekian sedikit yang saya informasikan tentang infeksi menular seksual. Bapak Ibu jika ingin bertanya, silakan.